Halo kawan-kawan semua, selamat datang di Rumah Jurnal, sebuah channel yang membahas tentang bagaimana cara menulis artikel jurnal dan tugas akhir kuliah. Kawan-kawan semua, dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis artikel jurnal. Dan khusus untuk video kali ini kita akan fokus kepada persiapan dalam menulis artikel jurnal. Bicara tentang persiapan, berarti hal-hal ini perlu kita lakukan, perlu kita siapkan sebelum kita menulis artikel jurnal. Jadi apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum kita menulis artikel jurnal? Kawan-kawan, mari kita mulai. Pertama, hal yang perlu kita lakukan adalah kita perlu memutuskan kita akan menulis tentang apa. Jadi perlu kita putuskan research topik. Jadi topik penelitian kita itu apa? Kita akan menulis tentang apa? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan dalam menentukan topik penelitian kita. Pertama, kita perlu mempertimbangkan kemampuan kita. Artinya, kita mampu menulis di bidang apa. Jadi jangan sampai kita menulis sesuatu yang kita pun tidak mampu ataupun kita tidak bisa. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, sebelum kita melakukan menulis artikel jurnal, pertimbangkanlah dulu kita mampu menulis di bidang apa. Maka apa yang menjadi kemampuan kita, itu bisa jadi menjadi pertimbangan topik yang akan kita tulis nantinya. Kemudian pertimbangkan juga interest kita. Kita suka menulis tentang apa. Artinya bisa jadi kita belum mampu menulis, bisa jadi kita belum menguasai topik tersebut, tapi kita tertarik untuk mempelajari, kita tertarik untuk meneliti topik tersebut. Maka walaupun kita belum mampu, tapi kita punya kemauan, maka bisa jadi suatu saat nanti kita akan mampu. Jadi interest ini juga menjadi pertimbangan bagi kita dalam menentukan topik penelitian kita. Kemudian hal lain yang perlu kita pertimbangkan juga adalah kebutuhan kita. Kita butuh menulis tentang apa? Misalnya, kita sudah punya gelar doktor dan ingin menjadi guru besar. Perlu kita pertimbangkan kita ingin menjadi guru besar di bidang apa. Maka kalau memang diminta untuk menulis artikel tentang guru besar di bidang kita, berarti kita perlu menulis artikel, perlu melakukan penelitian di bidang tersebut. Atau misalnya kita masih S2 dan ingin kuliah S3, dan misalnya kita ingin kuliah S3 di jurusan apa misalnya. Dan kita ingin menyesuaikan artikel kita dengan gelar S3 tersebut. Maka ini juga bisa menjadi pertimbangan bagi kita. Jadi apa kebutuhan kita itu juga menjadi pertimbangan dalam kita menentukan topik penelitian kita. Nah, 3 hal yang pertama tadi itu berhubungan dengan diri kita sebagai peneliti atau sebagai penulis. Yang keempat ini juga tidak kalah penting. Hal yang perlu kita pertimbangkan adalah kebutuhan pembaca. Sebab jangan lupa, kita menulis agar tulisan kita dibaca oleh orang lain. Maka dalam menulis kita juga perlu mempertimbangkan sebenarnya pembaca kita itu butuh apa. Maka tulislah apa yang mereka butuhkan, penuhi kebutuhan mereka, sehingga apa yang kita tulis akan menjadi bermanfaat bagi pembaca. Kemudian hal lain yang perlu kita pertimbangkan adalah novelty. Artinya apa yang kita tulis itu haruslah sesuatu yang baru, mengandung inovasi, belum ditulis oleh orang lain, sehingga apa yang kita tulis itu betul-betul bermanfaat. Sebab kalau kita menulis sesuatu yang sudah ditulis oleh orang lain, maka tak perlu kita tulis karena memang sudah pernah ditulis oleh orang lain. Jadi novelty adalah hal yang paling penting dalam kita menentukan topik penelitian kita. Kita akan bahas lebih jauh apa itu novelty dan bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara memastikan agar novelty ada dalam penelitian kita. Kita akan bahas itu lebih jauh dalam video-video selanjutnya. Baik, ini hal yang perlu kita lakukan. Kita perlu menentukan topik penelitian kita. Kita ingin meneliti tentang apa, kita ingin menulis artikel tentang apa. Ini perlu kita putuskan, perlu kita lakukan sebelum kita melakukan penelitian. Baik,
Hal selanjutnya yang perlu kita lakukan sebelum kita menulis artikel jurnal adalah kita perlu menentukan target jurnal. Dan ini harus kita lakukan sebelum kita menulis artikel jurnal. Di sini ada banyak kesalahan. Kebanyakan penulis dia tulis dulu artikel jurnal, kemudian baru dia putuskan dia akan submit kemana. Seharusnya sebelum kita menulis artikel jurnal, kita putuskan dulu target jurnal kita yang mana. Karena ini ada sebuah kutipan, jangan menemukan pelanggan untuk produk Anda, tetapi temukan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan Anda. Jadi yang perlu menyesuaikan itu bukan pelanggan yang harus menyesuaikan dengan produk kita, tapi produk kita lah yang harus menyesuaikan dengan pelanggan kita. Berarti hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita cari dulu siapa pelanggan kita, lalu kita pelajari apa kebutuhan para pelanggan kita, lalu barulah produk kita itu kita sesuaikan, kita poles dengan kebutuhan pelanggan kita. Jadi bukan pelanggan yang harus menyesuaikan dengan produk kita, tapi produk kita lah yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Ini teori marketing dan ini juga berlaku perlu kita pertimbangkan dalam kita menulis artikel jurnal. Jadi apa yang kita tulis dalam hal ini produk harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, dalam hal ini para pembaca. Karena ini perlu kita pahami. Pertama, target jurnal itu apa? Target jurnal itu adalah jurnal yang kita rencanakan kita submit paper kita kemana? Ke jurnal A misalnya kita rencanakan. Berarti itulah target jurnal kita. Nah, setiap jurnal memiliki pembaca utama tersendiri. Jadi setiap jurnal itu mereka punya kumpulan para pembaca tersendiri, pembaca yang utama. Maka ketika kita menulis, kita harus menentukan kita ingin submit kemana. Dan artikel kita harus menyesuaikan dengan para pembaca utama dari jurnal tersebut. Itu sebabnya sebelum kita menulis, kita perlu menentukan target jurnal kita kemana. Kemudian, ini dia yang kita bahas. Jadi kita harus menyesuaikan paper kita dengan para pembaca dari target jurnal kita. Misalnya, di sini saya sebutkan contoh, misalnya kita menulis tentang pembelajaran bahasa. Nah, yang menjadi para pembaca utama dari jurnal, dari target jurnal kita itu siapa? Apakah praktisi atau akademisi? Nah, kalau para pembaca utama daripada target jurnal kita adalah praktisi, maka artikel kita itu harus mengandung banyak hal-hal yang bisa langsung dipraktekkan misalnya oleh para pembaca kita. Jadi solusi yang kita tawarkan itu harus praktis, artinya bisa dipraktekkan. Tapi kalau misalnya para pembaca kita itu umumnya adalah akademisi, maka di sini kita boleh banyak-banyak berteori karena memang para pembacanya adalah para akademisi. Jadi tergantung siapa yang menjadi para pembaca daripada target jurnal kita, dan kita perlu menyesuaikan dengan para pembaca tersebut. Seperti yang kita sampaikan tadi, jadi produk kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Nah, di sini kita contohkan misalnya ada jurnal Plus One misalnya. Nah, jurnal ini memiliki para pembaca yang lebih umum, sehingga karena pembacanya lebih umum, maka ketika kita menulis, kita perlu menyampaikan sedikit informasi awal tentang apa yang akan kita sampaikan dalam jurnal tersebut. Mengapa? Karena ya seperti tadi, pembacanya umum. Jadi bisa jadi mereka tidak tahu apa yang akan kita sampaikan. Kita lihat jurnal lain, misalnya ada Journal of the American Mosquito Control Association. Nah, jurnal ini lebih khusus. Artinya para pembacanya adalah orang-orang yang ini kita lihat, mereka bisa jadi memiliki keahlian khusus dalam bidang ini. Sehingga karena mereka sudah memahami hal ini secara mendalam, maka informasi awal tentang topik yang akan kita tulis itu mungkin tidak perlu lagi kita sampaikan, atau kalaupun perlu tapi tidak banyak. Mengapa? Karena para pembaca sudah memahami apa yang akan kita sampaikan, sehingga
sehingga kita bisa membahas hal ini secara mendalam tanpa perlu pengenalan. Jadi kira-kira seperti inilah, tergantung artikel kita submit kemana. Jadi kalau memang kita submit ke jurnal yang pembacanya umum misalnya, maka perlu informasi pengenalan. Tapi kalau artikel kita submit ke jurnal khusus misalnya, maka informasi pengenalan itu tidak perlu lagi, karena memang para pembaca sudah paham dengan apa yang akan kita sampaikan. Para pembaca sudah memiliki keahlian tertentu untuk memahami artikel kita. Nah, lalu di mana kita bisa mendapatkan informasi tentang jurnal tersebut, membahas tentang apa, siapa para pembacanya, di mana kita bisa menemukan itu? Jawabannya adalah di website jurnal tersebut, atau lebih tepatnya di bagian ini, di section about this journal. Jadi di sini dijelaskan jurnal itu fokus tentang apa, siapa para pembacanya, atau di bagian aim and scope, atau ada juga di bagian aims and audience. Ini hanya perbedaan bahasa. Intinya kita bisa menemukan jurnal itu membahas tentang apa, siapa para pembacanya di bagian-bagian ini. Nah, kita lihat contoh, misalnya ini ada The Australian Journal of Language and Literacy. Jadi kita bisa baca di sini ada aim and scope, kita baca di sini, dan setelah kita baca ini kita akan menemukan bahwa jurnal ini fokus tentang ini, jurnal ini bertujuan untuk ini, dan para pembacanya adalah ini. Jadi nanti tinggal kita sesuaikan apakah artikel yang akan kita tulis cocok tidak untuk kita submit ke sini. Nah, kita lihat contoh lain, misalnya ini juga jurnal bagus, International Journal of Language Studies. Jadi ada section aims and audience. Jadi di sini silakan kita baca. Kita pelajari apa tujuan daripada jurnal ini, siapa para audiennya, dan setelah itu baru kita putuskan apakah artikel yang akan kita tulis cocok tidak untuk kita submit ke jurnal ini. Kalau memang kita ingin submit ke sini, maka artikel kita harus sesuai dengan tujuan dan para pembaca mereka. Nah, kalau misalnya kita tidak yakin apakah yang akan kita tulis itu cocok tidak untuk disubmit ke jurnal A misalnya. Kalau kita tidak yakin, maka kita boleh menghubungi editor. Nah, ini juga sebuah kemudahan yang diberikan oleh pengelola jurnal. Mereka bisa dihubungi. Nah, di sini saya contohkan misalnya ada jurnal Ajal. Di bawah kita lihat yang sudah tergaris bawah warna merah ini. Jadi di sini disebutkan kalau Anda tidak yakin apakah topik yang ada dalam pikiran Anda itu cocok untuk Ajal, silakan hubungi editor. Jadi apa yang disampaikan di sini? Kalau Anda tidak yakin apakah apa yang ada dalam pikiran bahkan artinya ini belum jadi, artikel yang akan kita submit itu belum ada, hanya ada dalam pikiran kita. Apakah apa yang ada dalam pikiran kita itu cocok atau tidak untuk submit ke Ajal? Kalau kita tidak yakin, silakan hubungi editor. Jadi ada kemudahan sampai seperti ini. Silakan hubungi editor untuk memastikan apakah apa yang ada dalam pikiran kita itu cocok untuk disubmit ke jurnal tertentu atau tidak. Nah, kita lihat contoh lain, misalnya di sini ada jurnal IJSCL. Nah, di bagian bawah saya juga sudah garis bawah warna merah ini. Nah, di sini juga disebutkan bahwa editor in chief senang untuk berdiskusi tentang masalah apa yang akan kita submit, senang berdiskusi tentang kontribusi kita. Kapan itu terjadi? Before submission. Artinya sebelum kita submit artikel kita kepada mereka, kita boleh menghubungi editor untuk memastikan apakah apa yang akan kita submit itu cocok atau tidak dengan aim dan scope mereka. Jadi kalau memang kita tidak yakin cocok atau tidak, kita boleh menghubungi editor. Dan ini akan sangat bermanfaat bagi kita dibandingkan dengan langsung kita submit. Sebab kalau langsung kita submit artikel kita kepada mereka, maka boleh jadi kita perlu menunggu lama untuk memastikan apakah artikel kita itu cocok dengan aim dan scope mereka atau tidak. Karena ketika sudah kita submit, maka artikel kita itu sudah masuk dalam sistem mereka. Tapi kalau kita hubungi editor secara langsung, maka bisa jadi kita mendapatkan
keputusan jawaban yang lebih cepat. Artinya nanti editor akan menghubungi kita via email misalnya, dan mereka akan menjawab bahwa artikel Anda tidak cocok untuk skop kami misalnya. Jadi jawaban yang mereka berikan lebih cepat dibandingkan dengan langsung submit ke sistem mereka. Jadi ini kelebihannya, kita bisa menghubungi editor langsung sebelum artikel kita itu kita submit kepada para pengelola jurnal. Oke. Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan itu tadi, bukan hal pertama, hal selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah itu tadi, kita perlu memastikan kita akan submit kemana. Nah, hal lain yang perlu kita lakukan sebelum kita menulis artikel jurnal adalah kita perlu mengidentifikasi para penulis sekaligus apa peran setiap penulis. Di hal pertama yang perlu kita lakukan adalah identifikasi siapa saja yang akan terlibat dalam penulisan artikel kita. Ini perlu kita putuskan, perlu kita bahas sebelum kita menulis artikel jurnal. Jadi siapa saja yang akan terlibat. Sebab kadang-kadang ada juga yang kita temukan saat artikel sudah disubmit, bahkan artikel sudah diterima, sudah accepted, baru kemudian ada penulis tambahan. Ini agak aneh, kenapa penulis tambahan muncul saat artikel sudah accepted. Jadi dari awal sebenarnya sebelum kita menulis artikel jurnal, kita perlu memastikan siapa saja yang akan terlibat dan apa saja perannya. Jadi perlu kita identifikasi siapa saja para penulisnya. Kemudian kita juga perlu menentukan order, artinya urutan para penulis tersebut. Siapa yang jadi penulis pertama, siapa penulis kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi bukan hanya siapa penulis tapi juga urutan. Sebab tentu kita tahu bahwa penulis pertama itu kreditnya lebih banyak dan biasanya tanggung jawabnya juga lebih banyak. Jadi perlu kita putuskan urutannya di mana. Dan perlu juga kita bahas tentang masalah tanggung jawab daripada setiap penulis. Misalnya penulis pertama tanggung jawabnya apa dan seterusnya. Di sini misalnya saya berikan beberapa contoh hal-hal yang perlu dilakukan oleh setiap penulis. Apa saja tanggung jawab para penulis? Misalnya siapa yang melakukan drafting. Nah, kemudian siapa yang menjadi corresponding author. Kemudian siapa yang mengumpulkan data dan menganalisa data. Kemudian siapa yang melakukan revisi dan siapa yang melakukan final approval. Jadi dari awal perlu kita putuskan siapa melakukan apa. Dan ini harus kita lakukan sebelum kita menulis artikel jurnal. Jadi setelah ini kita putuskan, barulah kemudian kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Dan kita harus komit dengan apa yang sudah kita putuskan. Jadi kawan-kawan, setidaknya itulah beberapa hal yang perlu kita lakukan sebelum kita menulis artikel jurnal. Kawan-kawan, itu saja video kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan kita akan bahas lebih jauh tentang bagaimana cara menulis artikel jurnal di video-video selanjutnya. Itu saja, sampai jumpa, salam.